Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo semester 6 ya, jurusan PAI yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Untuk saat sekarang ini kita bertemu pada episode yang kedua. Pada episode yang pertama sudah saya sampaikan pokok-pokok materi apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan ini. Ya. Sekarang ini kita akan membahas masalah hakikat pembelajaran. Kita awali bersama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dahulu saya akan kemukakan juga tentang pengertian pembelajaran itu apa. Ya. Dalam kamus bahasa Inggris ada kata learn ya, yang berarti mempelajari. Dan learning ini berarti pengetahuan atau hal-hal yang dipelajari atau pembelajaran. Jadi belajar diorientasikan pada sebuah proses transfer of knowledge yang berlangsung di kelas. Nah, itu belajar. Nah, beda nanti dengan pendidikan. Kalau pendidikan transfer of value ya. Tidak hanya knowledge-nya tetapi juga nilai. Tapi kalau pembelajaran ini penekanannya kepada knowledge. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa tidak mungkin kita mendidik tanpa mengajar. Tapi kalau mengajar, bisa saja hanya mengajar tanpa melakukan proses pendidikan. Ya, masih ingat kan pada saat kuliah ilmu pendidikan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam ya, kaitannya dengan perintah belajar. Ya. Kita bisa menyimak Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sana dikemukakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Quran surat Al-Alaq ini kita tahu adalah merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu ya diturunkan kan berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Ya kan? Nah, kita tahu juga bahwa ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat itu Rasulullah berada di Gua Hira ya. Dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan ya, dengan tujuan diciptakannya manusia yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, ya, Allah tegaskan di sana, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak jadikan, aku tidak ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia
illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku atau untuk beribadah kepadaku. Logikanya ya ini karena menurut surat Az-Zariyat ini kan tujuan diciptakannya manusia itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Logikanya ini logika ya. Ayat yang pertama turun itu mestinya adalah perintah untuk menyembah Allah. Ya. Katakanlah wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, bukan perintah membaca. Nah, ini menarik sekali ini. Kenapa? Justru ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Mengapa? Ya, ini pertanyaan besar ya buat kita sebagai manusia. Nah, setelah kita coba ya, renung-renungkan, ini ternyata apa ayat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini menunjukkan. Yang pertama, belajar sebagai perintah wajib bagi setiap muslim. Karena di sana digunakan fi'il amar, ya, kata kerja perintah, ya, yaitu iqra yang artinya bacalah. Dari kata qara'a yaqra'u, ya. Iqra itu fi'il amrnya, bacalah. Kemudian kita tahu bahwa segala perintah selama tidak ada qarinah yang memalingkannya menunjukkan hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Segala perintah itu asalnya adalah wajib. Selama tidak ada qarinah atau alasan yang memalingkan dari hukum wajib. Sedangkan setelah kita cari-cari, ternyata tidak terdapat perintah atau keterangan yang memalingkan perintah wajibnya ini. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ya, belajar itu ya, adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Walaupun yang diperintahkannya ini Nabi Muhammad, iqra itu tidak iqra'u begitu ya, tidak jamak, tapi maksudnya untuk disampaikan juga kepada umat manusia, para pengikut-pengikutnya termasuk kita. Yang kedua, ya, belajar sebagai jendela menuju dunia pengetahuan. Kita bisa lihat ya lanjutannya ayat tadi, bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang menciptakan. Nah, ini menciptakan apa? Dunia dengan segala isinya. Artinya kita diperintahkan untuk mengetahui dunia seisinya ini, yang itulah tercantum dalam kata pengetahuan. Jadi belajar sebagai jendela untuk menuju dunia pengetahuan. Jendela yang ketiga ya. Jendela belajar adalah membaca lewat tulisan yang tergores oleh pena. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. Jadi belajar adalah ya ini menarik sekali ini ya. Belajar itu dengan membaca. Yang dibaca apa? Yang paling utama ya tulisan-tulisan itu. Di samping juga belajar dari fenomena alam semesta. Belajar yang keempat ya, belajar adalah merupakan upaya kita ini mengerti hakikat sesuatu sehingga terjadi perubahan pada peserta didik. Kita perhatikan ayatnya, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Jadi belajar itu harapannya adalah ada perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Nah, inilah ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, tunjukkan ayat yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah pembelajaran, masalah mengajar. Jawabannya bisa dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagaimana uraian yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, di samping itu masih banyak ayat-ayat yang lain ya, surat Al-Mujadalah ayat 11 misalnya ya. Nah,
Di sana Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu, yang berilmu pengetahuan. Maka salah satu yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu adalah iman dan ilmu. Itu. Semakin orang imannya kuat, ilmunya tinggi, maka derajatnya juga akan semakin tinggi. Nah, kalau di mata Allah ya beriman dan berilmu. Nah, kalau di mata sama manusia barangkali itu ilmunya ya yang ditonjolkan lebih dulu. Ya, buktinya ya orang yang titelnya doktor, profesor itu biasanya dimuliakan dibanding dengan yang tidak punya titel itu di dunia. Nah, di kalangan manusia. Tapi kalau di kalangan Allah tentu saja adalah iman gitu. Ya, iman itu menghasilkan takwa. Ya, dalam surat Al-Hujurat ditegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Gitu. Oke, itu uraiannya ya tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian kita lihat ya, subjudul baru. Ada 7 ciri interaksi pembelajaran itu. Jadi sewaktu kegiatan dikatakan pembelajaran kalau di situ ada 7 ciri. Yang pertama adalah ada tujuan yang jelas yang akan dicapai. Kalau tidak ada tujuannya, bukanlah sebagai proses pembelajaran. Ya, sekarang ini apa tujuannya kita? Ya, yaitu untuk mengetahui tentang metodologi pembelajaran agama. Ya, nanti saya terangkan macam-macam metodenya apa, ya, mengapa pembelajaran harus pakai metode. Nah, itu akan diterangkan masing-masing tujuannya. Lalu yang kedua ada bahan yang menjadi isi interaksi. Ya, misalnya bahannya apa kalau kita mengajarkan Al-Quran? Ya, materinya ya bisa saja buku Iqra, ya, buku Qiraati, buku Al-Barqi, dan lain-lain itu yang menjadi bahan. Ya, ibarat anak, ibu, ya, bubur, itu bubur itu sebagai bahan, ya kan? Nah, lalu tujuannya agar anak bisa kenyang dengan sehat. Ya, lalu anak itu sebagai peserta didiknya. Nah, caranya menyuapi, nah itulah nanti tentang metode. Metode itu cara menyuapinya itu penting juga. Ya. Yang ketiga ada peserta didik yang aktif mengalami. Nah, kalau tidak ada peserta didiknya, walaupun ada dosennya, ada gurunya, ada bahannya, ada tujuannya, tapi peserta didik nggak ada, ya tidak akan bisa terjadi interaksi pembelajaran. Yang keempat ada guru yang melaksanakan. Ada muridnya, ada bahannya, tapi nggak ada gurunya. Ya nggak bisa jadi juga. Lalu yang kelima ada metode. Metode tadi sudah saya katakan caranya. Ya, misalnya tadi anak, bubur, ibu. Nah, caranya memasukkan bubur ke mulut anak, ke perut anak, nah, itulah yang disebut dengan metode. Metode itu sangat penting. Ya. Dalam bahasa Arab itu dikatakan at-thoriqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting dari materinya. Ya. Caranya dulang itu lebih penting dari buburnya, walaupun buburnya nggak begitu enak. Tapi kalau caranya dulang itu tepat, akhirnya buburnya itu bisa masuk, pindah ke mulut dan perut anak. Begitu ya, cara itu sangat penting. Lalu yang keenam ada situasi yang subur agar proses interaksi berlangsung dengan baik. Ya, karena pembelajaran itu juga tergantung kepada situasi dan kondisi. Lalu yang ketujuh ada penilaian terhadap hasil interaksi tersebut.
seperti kita ini belajar ini, ya, nanti akan ada penilaian. Penilaian yang saya lakukan adalah penelitian setiap selesai pembelajaran. Nanti ada tugas. Kemudian nanti ada UTS, ujian tengah semester. Nanti ada ujian akhir semester. Itu namanya evaluasi atau penilaian. Nah, barulah kalau ketujuh ini menjadi satu sistem, baru itu disebut dengan interaksi pembelajaran. Kurang dari salah satunya tidak dianggap sebagai interaksi pembelajaran. Kemudian kita belajar juga tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 8. Ya. Pembelajaran itu yang pertama harus ada konteks. Konteks adanya macam-macam keterkaitan antara satu bahan dengan yang lainnya. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan tentang topik-topik bahasan. Sekarang kita terangkan topik pertama. Ya, besok nanti topik kedua dan seterusnya yang antara satu dengan lainnya saling ada keterkaitan, ada kontekstualnya. Lalu menarik perhatian agar tidak membosankan gimana? Kita buat ada medianya, gitu. Metodenya dibuat menarik. Ini supaya semakin ada ketertarikan dari seorang murid terhadap materi pembelajarannya itu, maka akan semakin berhasil. Yang ketiga, memberikan suasana gembira. Ya, jadi belajar itu usahakan dengan suasana yang gembira. Ya, sekarang itu ada istilah PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, sering saya tambah dengan gembrot. Nah, PAIKEM gembrot, gembrotnya itu adalah gembira dan berbobot. Nah, itu jadi menarik pembelajaran ini. Ya, sehingga kelemahan ini perkuliahan secara daring ini, ya, guru tidak atau kurang kreasinya kurang ya, supaya pembelajarannya menjadi menarik. Ini murid yang tidak tertarik gitu ya sudah nggak bisa jalan. Ya, sulit pembelajarannya ini bisa masuk ke otak. Lalu yang kelima, memperhatikan prasyarat antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Ya, seperti misalnya ilmu tajwid itu harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Anak bisa baca Quran dulu. Bagaimana mungkin kita akan mengajarkan nun mati ketemu ha itu dibaca idhar, nun mati ketemu ya dibaca idgham. Kalau anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Saya pernah ditanya oleh seorang ustadz, Pak, gimana caranya mengajarkan ilmu tajwid kepada anak yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali? Saya jawab, tidak ada caranya. Caranya ya, mampukan dia baca Al-Quran dulu, baru diajarkan ilmu tajwid. Nah, karena apa? Bisa baca Al-Quran itu menjadi prasyarat begitu untuk belajar tajwid. Ya, demikian pula yang lain, ya, banyak pembelajaran yang saling berkait. Ya. Jadi memperhatikan prasyarat antara satu bahan dengan bahan yang lainnya, yang kemudian akan terjadi apersepsi. Apersepsi itu adalah menyampaikan mata pelajaran baru dengan mengaitkan pelajaran yang lama. Itu namanya bahan apersepsi. Ya, nanti akan kita dalami lebih lanjut itu. Lalu yang keenam, ya, peragaan. Artinya harus mempergunakan alat peraga agar tidak terjadi apa? Agar tidak terjadi verbalisme. Ya. Misalnya kita menerangkan kepada anak tentang sholat. Nah, sholat anak-anak harus pakai ruku, harus pakai sujud. Tapi kita tidak memperagakan. Ruku itu hanya diterangkan secara global aja. Akibatnya anak akan terjadi verbalisme. Nah, misalnya kita menerangkan tentang singa, ya, tentang macan kepada anak, tapi hanya dengan menggunakan ceramah. Ya. Bisa jadi nanti kucing dikira macan, gitu.
Karena anak tidak tahu seperti apa sebenarnya wujud macan itu. Dia tahunya verbalisme. Verbalisme itu hafal tapi tidak paham. Nah, itu namanya verbalisme. Lalu juga motoris. Artinya mengajar harus menimbulkan aktivitas motorik peserta didik. Ya, motorik itu gerak tangan, gerak kaki, itu motorik orang nyebut ya, motor gerak. Ya. Lalu yang ke-8 yang terakhir itu adalah perlu dalam belajar itu ada prinsip yang disebut dengan motivasi. Artinya harus membangkitkan dorongan dalam diri peserta didik untuk belajar. Nah, motivasi itu nanti kita terangkan ya, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang timbul dari diri anak itu sendiri, dari dalam ya. Ekstrinsik itu atau ekstern gitu ya. Kalau yang tadi ekstrinsik itu intern, itu motivasi yang timbul dari luar ya. Misalnya anak akan lari cepat, kalau diiming-imingi siapa yang bisa lari cepat mendapatkan garis finish yang pertama kali masuk di garis finish, maka akan juara dan dapat hadiah. Hadiahnya 100.000 misalnya, atau hadiahnya kerupuk dan lain-lain. Itu hadiah kerupuk, hadiah uang 100.000, itu namanya motivasi yang dari luar ya. Begitu. Inilah yang pembelajaran hari ini, sampai ini dulu ya. Baca lebih lanjut bisa apa yang saya sampaikan ini pada buku ya, buku saya dan bukunya Pak Samsul Kurniawan ini, judulnya Strategi dan Metode Pembelajaran. Nah, ini bukunya seperti ini ya, ini ya. Oke. Nanti kalau bisa didapat syukur ya, kalau tidak ya perhatikan aja apa yang saya kuliahkan ini. Insya Allah ya. Cukup sekian, kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa lewat WA atau lewat forum-forum yang lain. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.